Ya, kita kedatangan Bung Bill Nasution. Ini aktivis yang sudah melalang buana, dulu aktif sebagai ketua IMM di Kota Pematang Siantar. Apa kabar, Bung Bill? Alhamdulillah baik, terima kasih Bang. Ini kita culik ini ke sini. Tadi dari mana? Dari mana tadi Bang Bill? Bung Bill? Tadi dari pertama pagi itu nonton rally di Sidamane. Oh, nonton rally ya? Ya. Oh, pas kebetulan ada agenda rally Bang. ya. Jadi boleh apa jeda sedikit kayak ini Bang. Oh, siap. Jadi kepada abang kami Bang Prengki Partogi Wijaya Sirait, selamat bertanding Bang, semoga dapat hasil yang memuaskan. Nah, agak iklan dia Bang, kasih ucapan. Siap. Oh, Bang Prengki anggota DPRD Sumut ya? Iya Bang. Kebetulan dia bertanding ya? Iya, dia bertanding. Tadi setnya dari Sidamane. Tadi singgah sebentar lah nonton. Oh, siap Bung Bill. Ya, teman-teman, kali ini tentunya kita ingin membahas hal yang sudah sangat-sangat diperbincangkan ini oleh masyarakat, baik di media sosial ataupun di kedai kopi, dimanapun sedang diperbincangkan soal larangan pengibaran bendera One Piece. Ini yang mau kita tanyakan kepada Bung Bill ini seputar materi kita. Ini sebuah kebebasan berekspresi atau sebenarnya pelanggaran hukum? Tapi sebelum kita ke situ, sebenarnya One Piece ini apa sih, Bung Bill? One Piece ini anime Bang, anime. Dia itu kayak film kartun Jepang, namanya anime. Oh, seperti Naruto. Seperti Naruto, Doraemon, Dragon Ball. Oh, lalu dia punya bendera. Dia benderanya macam-macam Bang, tapi yang identik dengan bajak laut itu dia benderanya warnanya hitam. Jadi berarti sekarang yang seperti yang sedang tersebar di media sosial, persis seperti itu benderanya? Persis Bang. Oh. Gambar tengkorak, pakai topi jerami dia Bang. Sebenarnya film itu menceritakan apa sih, Bung Bill? Film itu menceritakan tentang petualangan tokoh protagonis namanya Luffy yang memiliki kepribadian riang, tapi dia sebagai seorang bajak laut yang baik, Bang. Bajak laut yang baik. Iya, karena di anime itu pandangan pemerintah dunia terhadap bajak laut itu buruk, jahat lah, identik dengan perompakan, tapi dia enggak, Bang. Dia baik. Justru yang jadi kritik itu pemerintah dunia itu, world government-nya. Dia itu benderanya putih, tapi di situ orang itu melegalkan perbudakan. Antara ras itu disering disalahartikan lah. Itu yang dilawan oleh teman-teman bajak laut. Teman-teman bajak laut ini. Oh. Itu dia, Bang. Berarti dia seperti model apa namanya, diperankan situasi seperti kondisi dunia, kondisi negara. Kondisi negara, betul. Oh. Nah, kalau kita lihat dari ini apa namanya, bendera One Piece yang kemudian menjadi viral di mana-mana ini, Bung Bill. Viral mulai dari presiden juga menyikapin sekarang, menteri, dan kita juga di Kota Pematang Siantar ini sampai juga ada surat edaran, ada himbauan untuk tidak mengibarkan bendera One Piece. Iya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau Bung Bill lihat lah, ini dari awalnya dari mana sih, Bung Bill? Jadi kalau kita lihat dari awalnya ya Bang, kalau aku pandang itu adalah wujud ekspresi dari masyarakat, Bang, melihat kondisi negara saat ini, di mana kita lihat di satu sisi samalah persis dengan cerita One Piece itu, Bang. One Piece itu. Iya, pemerintahannya lakukan korupsi besar-besaran, tapi karena masyarakat ataupun para masyarakat hari ini nggak tahu lagi mau mengekspresikannya seperti apa, Bang, ya udah kibarkan aja bendera One Piece gitu, Bang. Itulah wujud wujud ekspresi lah Bang sebenarnya dari masyarakat terhadap kondisi pemerintahan hari ini gitu, Bang. Seperti bisa juga mungkin menggambarkan simbol ya. Iya, simbol, Bang. Nah, kalau kondisi masyarakat sekarang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Seperti kondisi film di One Piece. Iya, Bang. Benar, betul. Seperti itulah dia, Bang. Jadi sebenarnya One Piece ini kan karena dia bajak laut tadi identik dengan negatif, dipandang pemerintah buruk, tapi kenyataannya mereka ini baik semua, Bang. Mereka ini tidak ada artinya perbudakan, orang ini tidak
melarang lah perbudakan, tidak ada peluncu antara sesama kru, akrab semua, ibarat kayak seperti keluarga lah bang di serial One Piece ini. Oh. Jadi di antara para bajak laut, dia sebagai tokoh protagonis yang sangat diperhitungkan lah oleh pemerintahan dunia hari ini bang. Lalu kalau contohnya kita perhadapkan lah dengan kondisi di One Piece. One Piece itu sendiri apa di film itu? One Piece itu harta karun yang nggak tahu kita wujudnya apa bang. Karena udah ada yang pernah menemukan namanya Goldie Roger, dia raja bajak laut di serial itu, dia menemukan One Piece, tapi ketika dia telah menjadi raja bajak laut, dia menyerahkan diri ke pemerintah. Waktu dia mau dieksekusi, dia ngomong, ya harta karunku kutinggalkan semua. Itulah One Piece, carilah kata. Dari situlah zaman era bajak laut dimulai, Bang. Disitulah si Luffy pencarian One Piece ini ya. Tokoh utama yang namanya Luffy, disitulah si Luffy itu termotivasi untuk jadi bajak laut. Padahal secara keluarga kakeknya itu angkatan laut. Ibarat pelindungnya lah, Bang, pelindungnya Kakeknya pemerintah. si Luffy. Kakek si Luffy nih. Itu dia, Bang. Jadi ya menggambarkanlah kondisi keadaan negara kita hari ini, Bang. Yang dimana kita lihat belakangan ini ada istilah rekening 3 bulan nggak dipakai diblokir. Tanah nggak dipakai 2 tahun disita negara. Sementara kita melihat hari ini banyaknya angka pengangguran, itu nggak diopeni sama negara. Mungkin itu bentuk ekspresi lah, Bang. Kalau aku katakan bentuk ekspresi lah dari masyarakat pada umumnya. Ya udah, nggak tahu lagi, Bang. Nggak tahu lagi kita mau ngomong apa terhadap Indonesia ini. Berarti sebenarnya kalau menurut Bung Bella, bukankah ini sebagai pertanda, ini kan banyak yang berkomentar ya, tertanda terdegradasinya nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap NKRI. Gimana menurut Bung Bill menyikapi itu? Kalau aku sih, Bang, menyikapinya, justru yang aku konyolkan itu kan kenapa ini bisa nyebar gitu, Bang. Artinya gerakan pengibaran bendera One Piece ini membludak di setiap daerah. Iya. Karena adanya statement dari para menteri yang notabene mereka ini adalah para politikus, Bang. Itu yang justru membuat masyarakat, animo masyarakat untuk semangat gitu, Bang. Karena konyol kita, Bang. Kalau aku rasa konyol kita mengomentari hal yang kita anggap fiktif, Bang. Si Luffy ini kan fiktif, cerita fiktif. Karangan orang. Tapi kita justru komentar terhadap hal yang fiktif gitu. Itu kan konyol itu. Artinya kok takut kali sih pemerintah hari ini gitu. Terkadang ya Bill, kalau kita analogikan ya kan, kalau kita lagi duduk begini, kalau contohnya kita adalah pencuri. Ketika orang bicara soal ada yang mencuri meskipun di tempat lain, pasti kita risih, Bill. Nah, jangan-jangan kan situasinya kan gitu ya kan. Ini bisa jadi bendera yang betul-betul fiktif kemudian menghebohkan satu negara. Nah, kalau aku lanjut, Bang, terakhir setelah membeludak lah, artinya terjadi pengibaran bendera di mana-mana. Yang paling sakral itu kan bendera merah putih itu harus tetaplah lebih tinggi, Bang, daripada bendera One Piece. Tapi kan seringkali kita lihat misalnya pemerintah ini komunikasinya keluar itu agak berserak lah, Bang, artinya kurang. Jadi itulah yang ditangkap masyarakat. Oh, kok nggak merasakan apa yang kami rasakan gitu? Kok nggak ngerasakan kelaparan, anakku tamat kuliah nganggur gitu? Nggak dirasakan oleh para elit-elit inilah. Elit-elit di One Piece itu pun kayak gitu juga, Bang. Jadi ada 5 elit Gorosei, 5 elit. Jadi orang inilah yang menentukan catur dunia ini, Bang, mencatur dunia ini. Jadi negara itu bisa dihilangkan akibat dari 5 ini. Ternyata setelah panjang episodenya udah sampai 1000 lebih, Bang, sampai ini One Piece ini. Itu sejak tahun berapa itu, Bang? 1997, Bang. Sampai dengan per hari ini ya? Sampai per hari ini. Jadi ternyata dari 5 penentu Gorosei ini, penentu dunia, jalannya dunia ini, ada satu tokoh namanya Im Sama. Dialah ternyata puncak tertinggi lah, Bang, di pemerintahan dunia. Tapi nggak pernah muncul, Bang. Itulah mungkin artinya seringlah disama-samakan masyarakat mungkin ya, Bang. Apalagi para anime lovers lah, wibu lah istilahnya, wibu. Nah, tapi kalau kita misalnya katakan apakah nilai nasionalisme kita terdegradasi, rasaku sih enggak, Bang.
Karena itu kan tadi kembali bentuk ekspresi kita. Berarti kan kita kan mencintai negeri ini, Bang. Artinya, tapi kita kecewa dengan para elit yang hari ini mengelola negeri ini. Artinya yang mengatur pemerintahan, segala macam. Kita kecewanya di situ, Bang. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi permasalahan yang fundamental seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, itu terus menjadi problem utama kita, Bang. Itu sih sebenarnya, kalau aku rasa ya, Bang. Kebuntuan menyalurkannya kemana gitu ya. Iya, Bang. Sehingga melalui simbol-simbol bendera One Piece itu tadi. Nah, itu kan kalau kita lihat ya, Bung Bil, seperti Bung Bil bilang, proses tadi bagaimana pemerintah tidak mengetahui kondisi anaknya yang tidak bisa sekolah, yang sedang kelaparan gitu ya, kebutuhan yang semakin meningkat. Lalu kalau kita lihat kan berarti sebenarnya pengibaran bendera One Piece ini justru bukan mendegradasikan berarti. Bukan, Bang. Bahkan wujud kecintaan terhadap negara ini. Negara ini, Bang. Iya, pas. Berarti ini simbol dari kecintaan juga ya kan? Kecintaan, Bang. Artinya karena kita cinta dengan negeri ini, kok 80 tahun kita merdeka, tapi problem-problem fundamental kayak kemiskinan, pendidikan ini kok itu tidak terselesaikan ya kan? Justru yang kita lihat para elit-elit politik ini makin memperkaya, asetnya makin bertambah. Tapi di seberang sana misalnya ada yang kelaparan, ada anaknya yang nggak sekolah gitu, Bang. Berarti bisa nggak kita sebut gini, Bung Bil? Yang risih terhadap pengibaran bendera One Piece bisa jadi sebenarnya pelaku yang memiskinkan masyarakat itu. Bisa, Bang. Aku lebih sepakat seperti yang Abang katakan. Artinya lebih semangat lah, Bang. Aku melihat fenomena-fenomena ini seperti yang kulihat 2 hari yang lalu, Bang. Iya. Di angkot, ada beberapa angkot, mungkin aku jumpa 4 angkot yang udah mengibarkan bendera One Piece di Kota Pematang Siantar ini. Oh, supir angkot ya, betul. Pertama aku jumpa di arah Marihat, satu, yang kedua di kota, terus di arah mau kita jalan Asahan itu, Bang, ada 2 angkot, ku tengok di belakangnya dia pajang bendera One Piece berkibar-kibar gitu. Tapi tetap ada bendera merah putih di angkotnya, Bang. Iya. Itu dia yang penting, Bang. Artinya kan, ya. Tapi kayaknya di Siantar sudah ada larangan tuh, Bung Gil. Sudah ada larangan, Bang. Untuk tidak boleh mengibarkan itu kan? Nah, itu yang ku baca kemarin agak konyol sih, Bang, rasaku. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Betul. Kenapa dilarang? Ya udah biarkan saja masyarakat masyarakat grassroots ini melakukan ekspresinya terhadap kecintaannya lah. Wujud lain dari kecintaan mereka terhadap negara ini, Bang. Iya. Kasih aja gitu. Toh presiden aja paham gitu, Bang. Dengan kondisi pengibaran ini ya kan? Ini. Betul. Bukan artinya dia nggak cinta dengan Indonesia, tapi ya itu wujud ekspresi dia karena nggak mampu melakukan kata-kata lagi, Bang. Habis sudah kosakatanya menggambarkan Indonesia ini, Bang, mungkin. Ya karena kan kalau kita tengok ya apa bedanya dengan pengibaran bendera partai, pengibaran bendera organisasi di mana-mana ya kan, bahkan di jalan, di kota semuanya. Besar-besar itu dikibarkan. Bahkan, Bang, misalnya kita lihat kalau kita ke Samosir itu, Bang, ada bendera Batak yang betul itu, ada bendera Batak itu. Tapi, tinggi lagi, pakai tiang lagi tinggi. Tapi lebih tinggi merah putihnya, Bang. Iya, betul. Di situ kan ada poin utama, lebih tinggi merah putihnya, Bang. Betul. Artinya kan ini wujud ekspresi. Janganlah terlalu kaku kita menyikapi hal yang ada di masyarakat gitu, Bang. Ini kayaknya hampir sama jadinya, Bill. Jadi sepertinya kita ada potensi kembali kecemasan kecemasan terhadap demokrasi kita dong. Ya kan, nanti jangan-jangan untuk berikutnya ada nggak rasa kekhawatiran itu, Bung Bill? Pemberedelan buku lah nanti bisa jadi sampai berdampak ke sana. Kalau aku sih, Bang, menggambarkannya selama ini yang ku baca itu belum ada, Bang, yang ditangkapi, belum ada. Oh iya, belum ada. Tapi bisa jadi potensinya ada, Bang, pemberedelan buku. Karena kalau kita lihat misalnya hari ini, kalau terus seperti ini komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, ini semakin menambah momok ketakutan terhadap masyarakat, Bang. Itu yang akhirnya masyarakat ini melakukan gerakan perubahan sosial besar-besaran, Bang. Karena kalau kita bicara soal perut lah, Bang, misalnya. Perut. Iya. Makan, itu kan hal yang pokok yang harus
dilakukan setiap orang, Bang. Tapi hari ini memang kenyataannya kita lihat situasi ekonomi kita makin melemah lah, Bang. So, seperti salah satu kepala daerah itu bilang lagi viral itu kemarin itu. Ya, di Pati ya, Bang. Pati itu Iya. betul. Yang menantang masyarakat Iya. 50 ribu Pendemo. orang pun datang. Saya tidak takut kata dia Iya. kan. Itu kan kasusnya apa ya? Naikkan pajak gitu. Naikkan pajak 250%, Bang. 250%. Betul terjadi gitu ya kan. Betul terjadi. Dan hari ini dia cabut, Bang. Pernyataannya. Dan tidak jadi dinaikkan. Oh. Kan gerakan masyarakat ini, Bang, apabila dia terukur, terstruktur, Betul, ini betul, sangat betul. berbahaya, Bang. Ya seperti yang kita katakan tadi lah, Bang. Mungkin para yang risih ini adalah mereka yang melakukan pemiskinan, Bang. Itu aja. Betul. Kenapa kita harus risih terhadap bendera gitu? Benda mati, bendera fiktif. Bukan fiksi, Bang. Kalau fiksi dia kan bisa jadi ada. Iya, Bisa betul. jadi tidak ada. Betul, Tapi betul. ini udah jelas fiktif, Bang. Udah pasti Takut. karangan gitu ya. Karangan, Udah pasti takut. karangan, takut kita. Aneh lah, Bang, rasaku. Apalagi sampai kubaca di berita itu tadi Polres Pematang Siantar tadi kan, itu statement dari Polres, Bang. Polres Pematang Siantar yang kubaca yang melakukan pelarangan lah pengibaran bendera One Piece ini. Kan aneh gitu, Bang. Sementara kita lihat seharusnya banyak loh yang bisa disikapi. Ngapain kita sampai Berarti Kapolres Pematang Siantar sudah berstatement untuk pelarangan itu ya? melalui Kabapopsnya, Bang, gue baca di situ. Bang Ilham Harahap kalau nggak salah gue baca. Kalau Kapolri sendiri udah ada pelarangan ya, Bi? Kalau Kapolri sendiri belum ada ngeluarkan Sepertinya statement. belum ada ya, kan? Belum ada, Bang. Kapolri melarang, coba kita searching nih, Bung Ya. Bil. Bendera One Piece, bendera. Tidak ada, Bil. Tidak ada, Bang. Tidak ada larangan resmi dari Kapolri Iya. terkait pengibaran bendera. Lalu di Siantar kok bisa ya? Itu dia, Bang. Aneh kan, Bang? Kurang kondisi mungkin, Bang. Kurang kondisi, kurang Atau apa ya? Kalut. ya. Melihat padahal nggak banyak lah, Bang. Beda loh, Bang. Di Jawa sana kita lihat banyak Seram. pemuda. Iya. Kawan-kawan saya sampai kirim-kirim bahkan di depan rumahnya dibuat mobil. Di depan rumahnya dibuat. Dibuat ya, Bang. Dibuat satu tiang sama bendera merah putih. Tapi lebih tinggi merah putihnya kan. Merah putih tetap di atas. Iya. Tapi satu tiang dia, satu Satu tali dibuatnya gitu. Satu tali dibuatnya. Yang mengeluarkan statement itu Menko Polkam kalau nggak salah, Bang. Menko Polkam mengeluarkan statement pelarangan lah awalnya. Menko Polkam disambut oleh beberapa politisi lah, Pak, para menteri. Ya itu tidak cinta nasional, tidak nasionalis segala macam. Lalu ketika presiden memberikan statement, semua selesai di situ sih, Bang. Di presiden itu sebagai kepala negara artinya dia sangat lah, Bang, sangat menjamin kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi Iya. itu ya. Ya karena itu kan jadinya potensi melanggar undang-undang kalau dilarang, Bung. Betul, Bang. Ya Undang-undang. karena kan kebebasan kita berekspresi, Iya. kebebasan kita menyampaikan pendapat itu perwujudannya kan. Iya, Bang. Ya kalau ada larangan-larangan yang begini itu yang Bung Bil sampaikan tadi, masyarakat makin khawatir nih. Iya. Ke siapa lagi mereka menyampaikan kritikan ini ya kan? Iya. Nggak mungkin sesama kita mengkritik Bung Bil. Ya kan? Aku belum makan Bil. Gitu ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bang, nggak mungkin. Tapi aneh lah, Bang. Aku baca statement tuh aneh lah. Berarti ini bendera ini mungkin akumulasi ya. Akumulasi ya, Bang. Akumulasi dari keresahan yang sudah dialami oleh masyarakat Iya. selama ini. Di satu sisi kita lihat, Bang, korupsi yang besar-besaran kan, Bang. Kasus Oh, iya. yang baru dibongkar ini. Betul, Di betul. Siantar lagi kita lihat kan baru Betul. ada penangkapan. Baru ada penangkapan. Nah, kondisi inilah, Bang, yang akhirnya sama ini kayak cerita One Piece yang nggak selesai-selesai. Ya Indonesia itu ya itulah, Bang. Gambaran One Piece itu kan ketika ada orang segelintir orang yang memberikan kritik-kritik yang membangun, justru dimusuhi oleh pemerintahannya, Bang. Jadi Luffy ini sebagai tokoh, dia ini sebagai bajak laut. Cuman dia itu tadi, Bang. Tidak ada dia melarang ada perbudakan, semua orang setara, ras, suku. Dia bahkan ingin melihat semua orang itu dapat makan. Poin utama dari si Luffy ini. Dia hobi makan. Semua bajak lautnya itu sama nggak benderanya, Bung? Beda-beda, Bang. Beda-beda. Karena ada bermacam-macam bajak laut lah. Ratusan bajak laut. Karena era bajak laut, jadi
Ada dia Yonko istilah-istilahnya bang. Yonko ini 4 bajak laut terkuat lah bang. Dan si Luffy ini salah satunya yang dekat dengan Raja Bajak Laut. Artinya Raja Bajak Laut. potensi jadi Raja Bajak Laut itu di antara 4 inilah bang. Si Luffy salah satu Yonko-nya. Jadi macam-macam lah bang. Ada dia bajak laut Kapten Kid, Trafalgar Law. Artinya logo-logonya pun ada yang dia nanti tengkorak, gambarnya topi dokter gitu. Ada bang. Oh, tapi basicnya tengkorak semua. Tengkorak semua hitam bang. Karena yang putih cuma bendera pemerintah. Bendera di situ. pemerintah. Iya. Berarti memang betul-betul seperti menggambarkan. Ya? Iya bang. Bajak laut ini gambar kelompok-kelompok masyarakat. Iya bang. Gitu ya. Masyarakat yang anti penindasan. Anti penindasan. Semangat pembaharuannya tinggi, itu dah bang. Makanya dimusuhi sama pemerintahan ini bahwa menjadi bajak laut adalah sebuah tindak kriminal bahkan bang di dunia One Piece. Di dunia One Piece. Iya, ada harga buronannya, bonti lah istilahnya. Bontinya berapa gitu kan? Kalau si Luffy ini udah cukup tinggi lah bang karena dia Yonko kan. Jadi perburuan lah, perburuan. Yang menguasai pemerintah di One Piece itu presiden juga. Itu tadi bang, ada 5 orang. Oh, yang mengendalikan. Yang mengendalikan seluruh dunia ini. Seluruh bang. dunia itu. Seluruh dunia One Piece itu namanya Gorosei bang. Oh. Tapi yang kita tahu awalnya itu ternyata semakin belakangan dimunculkanlah satu sosok namanya Im Sama bang. Di balik layar ya, yang muncul hanya Gorosei. Dia di belakang layar bang. Ternyata dialah pusat kekuasaan itu bang. Gorosei ini bergerak atas perintah Im Sama ini. Im Sama. Sendiri dia bang. Jadi kan kayak ibarat kalau kita lihat film dulu, ada judul film Siapa di Balik Presiden. Ya. Pernah nonton nggak? Betul, Bang? betul. Nah, ternyata ada sosok-sosok undercover lah bang. Undercover di balik presiden ya. Iya. Ya memang jadi seperti simiotiknya ya. Iya. Simiotiknya bisa ya seperti persamaan Iya, mungkin ya, persamaan. peristiwa itu sehingga masyarakat membuat gerakan yang sedemikian rupa. Harapan kita dari gerakan ini apa sebenarnya, Bill? Harapan kalau aku sih ditanya bang, harapan terkait Indonesia ini ya itu tadi bang, problem paling fundamental lah bang, harus segera diatasi. Di satu sisi kita lihat misalnya banyak para pejabat yang hidup flexing, naik mobil mewah, segala Iya. macam. Sementara masyarakat lapisan yang paling kecil itu untuk makan saja sudah bersyukur gitu bang. Betul, Artinya betul. Terkait dengan kasus-kasus korupsi juga yang besar-besaran ini segeralah kita tahu, segeralah ditindak. Siapa sih? Pasti adalah keterkaitannya dengan para penguasa ini bang. Itu aja sih bang. Kalau pesannya ya kita sikapilah sebagai gerakan bendera ini sebagai ya wujud ekspresi bang. Karena yang absolut itu hanya kebebasan berpikir. Iya. Ya absolut. Karena kebebasan ekspresi ini bang, dia itu langsung dibatasi oleh poin-poin artikulasi kita. Gaya, mimik ngomong. Iya, betul. Ya, saya melanggar misalnya kalau aku berpendapat gitu kan, berstatement, aku dianggap misalnya mencederai kebebasan berekspresi ketika aku ngomong, tapi sambil menunjuk abang gitu kan. Iya, Sambil menunjuk betul. hidung abang gitu. Betul. Itu kan dianggap melanggar norma gitu. Iya. Nah, kalau hanya sekedar pengibaran bendera yang bendera One Piece ini, tapi tetap lebih tinggi bendera merah putih, ya kita sikapi biasa saja sih bang. Ya mungkin dengan adanya gerakan yang membludak, gerakan sosial yang membludak ini, Indonesia segeralah bang berbenah. Introspeksi ya. Introspeksi bang. Tata kelola pemerintahan ini harus segeralah bang diperbaiki. Di mana anggaran ini bocor? Iya, betul. Itu sih bang. Supaya lebih tepat sasaran. Lebih tepat kan? sasaran. Ya, sebenarnya dengan sekarang kan sudah viral begini kan berarti sebenarnya hampir bisa kita katakan mayoriti masyarakat Iya. Indonesia ini merasakan hal yang sama. Iya betul bang. Kan itu dia. Sama. Ya karena di berbagai daerah itu terkibarkan gitu. Berarti kan ini yang merasakan sama gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di Siantar ini ya mungkin sebentar lagi jangan-jangan udah banyak juga Iya. depan-depan rumahnya kan. Apalagi dengan adanya podcast ini bang. Ya karena kan udah banyak juga yang Iya. menjual, Bil. Iya, Bang. Udah banyak juga. Kita tengok tadi
Tadi saya searching sengaja di Shopee, bendera One Piece. Aduh, udah banyak. Udah Bang. banyak sekali yang jual. Kawan-kawan banyak yang jual bendera One Piece, Bang. Oh iya? Iya, Bang. Dan lokasi di Siantar penjualannya. Lokasi di Siantar, Bang. Waduh, bisa rame juga itu pengibarannya kan. Tapi nggak apa-apa sih, Bang. Tapi tetap batasannya tadi ya, Bang. Dia haruslah lebih tinggi Iya, betul. bendera merah putih. Karena delik pidananya ada juga itu, Bang. Betul. Ya sebenarnya kan Bung Bil ini kan representatif dari masyarakat itu. Iya. Ya mungkin nggak mungkin juga ya kita bilang supir angkot tadi mungkin tidak berani menyampaikan perujutannya apa Iya. sih kau buat bendera One Piece. Itu kan? Iya. Ya melalui podcast ini ya Bung Bil mewakili mereka lah. Iya. Mewakili supir angkot, mewakili para petani, mewakili para pedagang ya kan. Itulah tugas utama seorang aktivis sebenarnya. Itu betul. Karena selama kita lihat di mana masih ada penindasan, monopoli, kita harus menyuarakan itu, Bang. Kalau aku ditanya misalnya, kenapa aku masih berkutat di dunia aktivis? Karena aku tengok masih banyak masyarakat yang belum teredukasi, satu, Bang. Yang Iya, kedua, iya. banyaknya masyarakat yang hari ini tidak mengerti akan hukum, Bang. Betul. Sering kita lihat misalnya terutama di Simalungun itu, Bang. Terjadi pengalihfungsian lahan, masyarakat nggak tahu. Bahkan di Simalungun itu pertanian itu udah berkurang, Bang. Udah banyak Jumlah lahan pertanian. jumlah lahan pertanian. Bahkan para petani aja, Bang, udah malas gitu, Bang. Artinya petani itu hanya jadi petani kontrak, Bang. Dia nggak punya lahan. Oh, Dia nggak punya, iya. dia hanya kerja sebagai petani. Cuman dia bertani di lahan orang. Orangnya itu ya oligarki tadi, Bang, orang kaya. Punya Sebenarnya uang. jadi seperti buruh tani juga Buruh ya kan? tani, Bang. Seperti lagu-lagu Iya, itu yang buruh tani mahasiswa itu. Warga miskin kota ya kan. Nah, memang akumulasi dari proses keresahan inilah Bung Bil. Dari proses keresahan ini ya kemudian kita berharap adanya perubahan gitu lah kan. Adanya perubahan. Lalu apa harapan Bung Bil untuk aparat yang kudu mengeluarkan, yang sudah terlanjur mengeluarkan statement bakalan ditangkap, pelarangan. Apa imbauan Bung Bil terhadap hal itu? Ya, kepada para aparat lah mungkin ya yang menonton video ini nanti kita sampaikan segeralah ditarik ucapannya. Karena kepala negara, presiden saja bersikap biasa aja gitu, Bang. Kenapa kita Iya. yang harus takut gitu? Kasih masyarakat ruang-ruang untuk berekspresi karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, segera misalnya kayak di Kota Pematang Siantar ini yang baru mengeluarkan statement terkait dengan adanya pelarangan itu segeralah ditarik. Karena itu bisa menimbulkan kecemasan lah mungkin, Bang, di tengah-tengah masyarakat. Itu aja sih, Bang. Ya, untuk sebagai closing nih Bung Bil. Bung Bil nanti akan mengibarkan bendera One Piece atau tidak? Kita udah kibarkan, Bang. Sudah dikibarkan. Sudah dikibarkan kita. Ya, baik teman-teman, sahabat Piramida Podcast, semoga bisa mencerahkan teman-teman dan juga masyarakat. Bendera One Piece itu sebagai perwujudan ekspresi, bukan bagian daripada pelanggaran hukum, dan Pak Presiden Prabowo juga telah menyampaikan ke masyarakat secara umum. Baik, terima kasih Bung Ya, Bil, siap, sehat Bang. selalu. Terima kasih, Bang. Sampai ketemu Ya. di episode berikutnya. Oke, siap, Bang. Terima kasih. Ya, Bang.